Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes inteligensi umum pengenalan analitis ya, tentang posisi duduk melingkar. Berdasarkan pengakuan peserta, gitu kan. Jadi ada salah satu peserta yang berkomentar di video saya sebelumnya, bisa kalian cek di sebelah kanan. Itu dibahas gitu, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Dan soal TIU-nya sesuai ya dengan yang ada di video-video saya sebelumnya. Ada operasi pecahan, ada kemampuan numerik gitu kan, perbandingan kuantitatif, ada silogisme, dan juga ada pengenalan analitis, tapi dia menyebutkan duduk melingkar gitu. Jadi model soal seperti ini banyak keluar ya di tes-tes CPNS kemarin. Ini sekali lagi saya tegaskan, ini bukan soal yang keluar pada saat tes kemarin itu, karena kita tidak boleh memberikan bocoran kepada siapapun soal-soal CPNS yang sekarang sedang berlangsung gitu, karena itu kode etik ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Suatu meja bundar dikelilingi 4 buah kursi. Yang pertama ada Rista, Sekar, Tiara, dan Uci menempati kursi tersebut. Sekar dan Uci saling berhadapan. Jika Rista duduk di sebelah kiri Uci, maka pernyataan yang benar adalah kita buat dulu lingkarannya kayak gini, ya kan? Sebentar, agak ke bawah. Atau bisa juga kayak gini ya, boleh ya. Nah, set gitu. Ini kan ujung-ujungnya berbentuk lingkaran gitu kan. Sekar dan Uci itu saling berhadapan. Berarti di sini Sekar, berarti di sini Uci gitu kan. Nah, pertanyaannya, Rista duduk di sebelah kiri Uci nih. Kalau di sebelah kiri berarti di sini kan si Rista gitu. Berarti Tiara di sini gitu, Tiara. Coba kita cek. Di sini kan yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Sekar duduk di sebelah kanan Rista. Sekar duduk di sebelah kanan Rista. Kurang tepat ya. Yang benar itu sebelah kiri. Coba. Uci duduk di sebelah kanan Tiara. Uci duduk di sebelah kanan Tiara, enggak ya. Tapi di sebelah kiri gitu. Yang benar harusnya Tiara duduk di sebelah kanan Uci. Nah, ini ya yang ini nih jawabannya nih. Tiara duduk di sebelah kanan Uci. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah yang Elva ya gitu. Buat latihan coba. Tiara duduk di sebelah kiri Rista. Tiara duduk di sebelah kiri Rista. Salah ya. Bukan. Rista duduk di sebelah kanan Tiara. Tapi ini berhadapan ya gitu. Oke. Pilihannya yang Elva ya. Gitu. Oke, kita lanjut. 8 orang ibu-ibu membentuk lingkaran dalam kelompok arisan kali ini. Bu Galuh perlu menyampaikan info dari kelurahan sehingga meminta Bu Mila sebagai ketua arisan untuk berada di dekatnya. Bu Dela persis di depan ketua arisan untuk berada di dekatnya. Bu Dela persis di depan ketua arisan dan di samping Bu Valen berhadapan Bu Yulis. Bu Sasi memahami Bu Heni yang tidak mau berdekatan dengan Bu Dela sehingga duduk di antara mereka gitu. Artinya sehingga duduk di antara mereka. Jadi Bu Sasi memahami Bu Heni gitu. Di antara mereka itu ya maksudnya Bu Dela gitu ya. Bu Dela. Oke, kita bacakan dulu sampai akhir soalnya. Dengan demikian posisi Bu Cindy berada di kita gambarkan dulu ya. Jadi gini gambarannya. Nah, jadi gini. Di sini cari dulu kata nama orang yang terulang namanya. Nah, di sini Bu Dela kan terbukti disebutkan 3 kali kan gitu. Jadi
Budela persis depan ketua arisan, berada di dekatnya gitu. Nah, sedangkan Ibu Galuh perlu menyampaikan info dari kelurahan sehingga meminta Bu Mila sebagai ketua arisan untuk berada di dekatnya. Artinya Bu Mila harus berdekatan dengan Ibu Galuh. Berarti Bu Dela ini pasti berhadapan dengan ketua arisan. Misalkan Bu Dela di sini ya. Itu Bu Dela di sini, Ibu Mila di sini. Berarti Bu Galuh sebelah sini ya. Gitu. Ibu Galuh dekat dengan Bu Mila gitu. Terus Ibu Dela tadi kan udah persis depan ketua arisan. Dan di samping Ibu Palen berhadapan dengan Ibu Yulis. Berarti Ibu Palen di sini. Ibu Palen di sini, Ibu Yulis gitu kan. Nah, gitu. Jadi Bu Valen dengan Bu Yulis itu saling berhadapan ya. Nah, Bu Sasi memahami Bu Heni yang tidak mau berdekatan dengan Ibu Dela sehingga duduk di antara mereka gitu. Di antara mereka itu antara Bu Yulis atau Bu Valen gitu kan. Gak mungkin di sini gitu kan. Gak mungkin di sini gitu. Berarti antara Bu Yulis dan Bu Valen. Berarti misalkan Bu Heni di sini. Ya. Gitu, Bu Heni di sini. Nah, coba. Ini kan sudah disebutkan semuanya, tinggal Bu Heni sama Bu Sasi. Kalau Bu Sasi ya mau nggak mau harus deket sama Dela, gitu kan? Gitu, karena di sini kata kuncinya Bu Sasi memahami Bu Heni gitu. Tadinya kan maksudnya mungkin maksud soal ini Bu Sasi, Bu Heni inginnya dekat sama Dela gitu. Maka karena Bu Heni tidak mau berdekatan Bu Heni tidak mau berdekatan dengan Bu Dela, maka Bu Sasi harus berdekatan dengan Dela. Berarti Bu Sasi di sini, gitu kan? Bu Sasi di sini, sedangkan Bu Cindy di sini, gitu. Artinya Cindy berhadapan dengan Bu Heni. Berarti pilihannya, nah ini ya yang C nih. Jawabannya hadapan Bu Heni. Oke, pilihannya yang Caca. Gitu. Lanjut. Dalam sebuah acara makan malam, Lesti dan 7 orang kawannya mengelilingi meja bundar. Lesti duduk tepat bersebelahan dengan Piki. Nino berhadapan dengan Rizka yang diapit oleh Depi dan Lesti. Indri dan Mahalini duduk bersebelahan. Nino duduk di antara Vicky dan Mahalini. Sipa duduk berhadapan dengan Indri. Makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah Sipa akan menerima makanan? Oke. Kita bikin dulu garis ininya. Nah. Terus. Nah. Terus. Set. Terus. Set. Gitu ya. Nah. Coba. Di sini clue-nya Lesti duduk tepat berhadapan dengan Piki. Tapi hati-hati, kita nggak bisa memponis meletakkan Lesti di sini atau di sini gitu, awas. Jadi harus jeli gitu kan, menempatkan nama seseorang. Coba ini, Nino berhadapan dengan Rizka yang diapit oleh Depi dan Lesti gitu. Sedangkan di sini nih kata ini kan, Nino duduk di antara Piki dan Mahalini. Artinya si Nino dan si Rizka sudah pasti di tengah posisinya. Berarti Nino kemungkinan di sini, si Rizka di sini gitu. Berarti si Nino ini duduk diapit antara Vicky dan Lesti, Vicky dan Mahalini gitu. Berarti Lesti di sini kan, Lesti di sini, Depi di sini misal ya. Nah, si Lesti berhadapan dengan si Vicky gitu kan. Otomatis di sini si Mahalini. Nah, coba nih. Indri dan Mahalini duduk bersebelahan. Artinya si Indri duduk dekat Mahalini. Otomatis Sipa duduk di sini gitu. Nah, jadi ceritanya gini. Di sini kan makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan gitu.
Jadi bisa dari mana saja, bisa kemungkinan dari sini kan, mapai gitu kan, makanannya bisa dari sini ke sini gitu kan, ke sini gitu, atau bisa aja dari sini ke sini ke, ke sini gitu kan, muter gitu. Jadi istilahnya gitu, melingkar gitu, terus gitu. Bisa berputar ke sini atau bisa berputar dari sini gitu kan, set 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 set, atau bisa juga ke sini gitu kan, bisa ke kanan, ke dari Nino ke Piki ke Siva gitu, atau bisa dari Rizka ke Devi ke Siska ke Siva gitu ya. Berarti dari tangan siapakah Siva menerima makanan? Ya udah, antara Piki atau Devi. Vicky atau Devi ada di pilihan yang beta ya. Nah, yang ini jawabannya. Oke, pilihannya yang beta. Kita lanjut. Kegiatan berkumpul staf perusahaan dimeriahkan dengan permainan membentuk lingkaran 7 pemain. Amir ingin berdekatan dengan Rani seperti Edi yang ingin ini ya, berdekatan dengan Gita. Nah, ini selalu diapit oleh Rani dan Gita. Posisi Dito berdekatan dengan Amir. Di antara siapakah Vika berada? Oke. Jadi gini, kita buat dulu kotaknya kayak gini. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Ada 7 orang setidaknya ya. Dalam permainan membentuk lingkaran 7 pemain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, teman-teman cari yang namanya disebutkan lebih dari 2 kali. Coba, siapa kira-kira? Amir. Nah, ini kan Amir disebutkan 2 kali. Rani juga disebutkan 2 kali gitu. Berarti kita bisa letakkan dulu Amir. Coba. Kenapa Amir? Karena nih coba, posisi Dito berdekatan dengan Amir, dan Amir ini ingin berdekatan dengan Rani. Berarti Amir kemungkinan di sini Amir, Rani, Amir, di sini Dito, di sini Rani gitu kan. Nah, terus ini Nani ingin selalu diapit oleh Rani dan Gita. Berarti Nani di sini kan, Nani di sini, Gita di sini gitu. Jadi Gita, Nani dan Rani gitu. Tengah-tengah antara Gita, Rani dan Nani dan Rani. Coba Edi yang ingin berdekatan dengan Gita. Nah ini gitu kan, berarti Edi di sini. Edi kan lebih dekat ke Gita, berarti si Vika di sini. Nah, pertanyaannya kan di antara siapakah Vika berada? Ya udah, jawabannya Edi dan Dito. Edi dan Dito ada di pilihan yang Elva. Oke, yang Elva jawabannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini, dan kurang lebih ada 4 ya soal tiup penalaran analitis tentang duduk melingkar gitu. Sisanya cukup banyak gitu ya. Jadi soal-soal yang keluar di TIU CPNS kecepatan jarak dan waktu ada sih, cuman lebih fokusnya ke pengisian bahan bakar gitu. Perbandingan senilai terbalik juga keluar, terus silogisme keluar, figural keluar, dan pokoknya yang dibahas di video-video saya itu hampir semuanya keluar ya di tes CPNS hari-hari kemarin. Jadi tidak ada tuh yang menjelaskan tentang nilai rata-rata, terus apalagi perbandingan selisih dan jumlah, itu tidak ada ya. Adanya perbandingan senilai dan terbalik gitu. Kayak misalkan kelereng Ani dan B, A dan B itu kan 7 berbanding 5 gitu. Nggak ada itu, tidak keluar gitu. Terus soal figural juga paling meneruskan gambar gitu. Tidak ada yang membentuk kubus kayak gitu. Kira-kira bentuknya kayak gimana gitu. Itu awas, hati-hati ya. Jadi
banyak sekali eh, konten-konten ataupun yang materi-materi yang di Google gitu, terutama di Google, tapi kenyataannya soalnya tidak keluar di CPNS gitu ya. Jadi hati-hati buat teman-teman mempelajari tes inteligensi umum gitu, karena materi-materi yang keluar itu tidak banyak ya. Tidak semua materi-materi yang dibahas di Google itu keluar gitu, hanya beberapa materi saja gitu yang keluar. Baik, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.